Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Bang Denny di channelnya Redibal Bandung. Nah, kali ini Bang Denny mau ngasih tip untuk para penjual pemula di thriftingan ya. Jadi ada beberapa hal yang harus kalian simak baik-baik ya. Jangan di skip videonya, tonton sampai habis ya. Oke, jadi thrift itu adalah pakaian second yang diolah menjadi bal segel ya, pakaian second yang berkualitas tentunya ya, yang berkualitas, yang masih layak pakai, dan di situ juga kita bisa nemu jackpot seperti brand-brand tertentu yang kalau kita beli dengan harga baru itu pasti selangit. Nah, kalau di trip ini enggak ya, kalian bisa beli dengan harga yang masih bisa bersahabat dengan dompet kita ya. Oke, langsung ke pembahasannya. Jadi yang pertama itu membuat akun sosial media. Nah, ini penting banget buat kalian yang mau mulai usaha thrift. Nah, kenapa penting? Karena memang offline itu biasanya hanya orang-orang terdekat, orang-orang yang tahu di daerah kita saja. Kalau online itu kalian bisa menjangkau ke seluruh Indonesia tentunya, bahkan bisa ke luar negeri juga ya. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama itu ada Facebook. Jadi Facebook itu salah satu wadah pertemanan orang-orang yang di sekitar kita, terus yang kita nggak kenal juga ya. Terus banyak sekali pengguna Facebook ya. Itu Facebook adalah salah satu platform untuk kita berkomunikasi secara online. Nah, baru-baru ini Facebook dijadikan wadah untuk usaha bagi penjual thrift. Karena kenapa? Facebook juga sangat bisa membantu kalian untuk menjual secara online. Contohnya Facebook sekarang bisa live streaming, bisa kalian posting-posting di grup thrift tertentu, dan juga kalian bisa posting di marketplace ya. Yang kedua itu ada TikTok. Nah, TikTok baru-baru ini ngadain TikTok Shop ya, platform penjualan. Ini sangat aku rekomendasikan banget buat kalian para pemula ya, untuk yang mau usaha di thriftingan. Karena TikTok dulunya itu adalah salah satu platform untuk bersenang-senang saja, menonton video, video education. Nah, kali ini TikTok ngadain yang namanya aplikasi TikTok Shop. Nah, TikTok Shop itu bisa menjadi wadah buat kalian yang pengen usaha di thriftingan. Karena kenapa? Sekarang TikTok Shop mudah banget ya, cara pengaplikasiannya sangat mudah, cara menjualnya sangat mudah, dan juga kalian gak hanya posting, kalian juga bisa live streaming di TikTok ya. Dengan syarat akun kalian harus menjadi akun bisnis ya. Oke, yang ketiga itu ada Instagram. Nah, Instagram ini udah lama banget dikenal oleh kalangan milenial tentunya ya. Bukan hanya kalangan milenial, bahkan semua kalangan itu biasa pakai Instagram ya. Nah, Instagram biasanya itu dipakai buat berkomunikasi secara online, dipakai buat posting-posting story ya, dan dipakai juga buat sebagian besar untuk penjualan. Nah, kali ini Instagram juga diramaikan oleh penjual thrift. Kalian bisa mulai jualan di Instagram dengan cara memposting, ataupun kalian bisa ikut promosi di Instagram ya. Yang keempat itu ada Shopee ya. Shopee salah satu platform online shop terbesar di Indonesia ya. Karena baru-baru ini Shopee banyak kedatangan penjual thrift ya. Karena di Shopee itu memang khusus untuk para penjual. Dan aku rekomendasikan buat kalian untuk para penjual thrift menggunakan aplikasi Shopee buat dagangan kalian semakin laris, dan kalian bisa mengupload produk secara langsung. Yang kelima ada website. Website adalah salah satu kumpulan situs yang berbentuk domain atau subdomain yang di dalamnya berbentuk World Wide Web. Nah, baru-baru ini website digunakan para penjual thrift untuk menjual barang dagangan mereka, seperti kaos band, kaos NASCAR, dan bahkan kaos-kaos olahraga seperti kaos yang dipakai oleh pemain sepak bola, pemain
basketball, dan lainnya. Nah, ada juga yang menjual brand-brand tertentu yang hanya diproduksinya tidak banyak. Nah, website itu bisa menjangkau ke seluruh dunia. Jadi kalian bisa mengekspor kembali barang dagangan kalian ya. Lanjut, yang kedua, harus tahu nama-nama brand. Jadi kalian perlu ketahui dulu mana brand barang kepala, mana barang badan, dan barang kaki. Seperti Gucci, LP, Lacoste, Dickies, dan lain sebagainya. Nah, untuk barang badannya itu aku kasih beberapa contoh ya, seperti Uniqlo, GU, Zara, dan lain sebagainya. Untuk barang kakinya itu biasanya brand-brand yang memang tidak terkenal sama sekali, ataupun barang yang tidak ada tag label ataupun brandnya. Nah, jadi kalian harus memisahkan 3 barang tersebut sebelum kalian berjualan di thriftingan. Kalian harus bisa menghitung mana barang kepala, mana barang badan, dan mana barang kaki. Dan usahakan barang kepala kalian itu bisa menutup modal dari satu bal tersebut. Nah, untuk barang badan kakinya itu usahakan itu hanya untuk keuntungan kalian saja. Tips yang ketiga, punya langganan distributor bal segel yang terpercaya. Oke, seperti apa distributor bal segel yang terpercaya itu? Contohnya di Radibal Bandung. Radibal Bandung itu menjual berbagai jenis pakaian thrift, mulai dari atasan sampai bawahan. Nah, buat kalian para pemula, kalian harus bisa memilih bal. Enaknya di Radibal Bandung itu, kalian bisa meminta rekomendasikan bal untuk pemula. Pasti kita kasih rekomendasi seperti yang isinya banyak, ada bal blus, ada bal dress, ada bal celana kulot, dan lainnya. Nah, poin utama di Radibal Bandung ini, kalian bisa mendapatkan card member. Card member itu jadi setiap kalian order bal, kalian berhak mendapatkan poin yang bisa ditukar berupa hadiah. Tips yang keempat, memanfaatkan modal sebaik mungkin. Nah, modal ini salah satu faktor utama buat kalian yang ingin berbisnis khususnya di thriftingan. Jadi kalian harus cari tahu dulu kalian mau jualan di barang apa dulu, atau kalian harus cari tahu pasar yang rame oleh para penjual thrift. Nah, kalian harus memilih pakaian yang kalian jual itu modalnya yang minim untuk pemula, seperti kaos oblong, ada blus katun, blus chiffon, dan lain sebagainya. Selain modalnya yang minim dan isinya itu banyak, nah jadi kalian itu bisa memutarkan uang secara cepat. Apalagi kalau kalian rajin memposting, rajin live streaming, dan rajin bikin konten-konten soal thrift. Nah, buat kalian yang memang modalnya minim, jadi kalian harus bisa memanfaatkan dan memaksimalkan sebaik mungkin modal yang kalian punya. Jangan sampai kalian beli bal segel tapi pakaiannya tidak terjual begitu saja. Jadi kalian usahakan itu memanfaatkan modalnya sebaik mungkin. Karena kenapa? Karena dengan modal itu kalian bisa berbisnis. Nah, utamakan barang kepala itu kalian bisa menjual modal, dan barang badan kaki itu kalian bisa untuk keuntungan kalian. Tips yang kelima, buat nyaman customer. Nah, khusus kalian buat pemula thrift, biasanya kalian belum bisa cara melayani customer. Oke, aku kasih tahu pengalaman aku untuk membuat nyaman para calon customer. Yang pertama, kalian harus sekontak dengan customer kalian. Kalian wajib mengesave nomor customer kalian, atau kalian berteman dengan customer kalian. Yang kedua, kalian follow up terus customer kalian untuk membeli produk kita, dengan cara kalian menawarkan produk yang kualitasnya lebih baik, atau kalian kasih diskon ke para customer kalian. Kalian bisa ngasih info jadwal live streaming kalian, dan kalian juga bisa ngasih hadiah-hadiah seperti kalian ngasih giveaway ke para customer kalian. Nah, ini akan membuat nyaman customer dengan berlangganan ke kita.
Yang pertama, apalagi soal attitude kalian, cara melayani kalian sebagai marketing ke customer itu perlu banget. Kalian harus dengan yang sopan, yang ramah, yang intinya kalian harus bisa memanjakan customer kalian. Yang keenam, jangan jual terlalu mahal, untung sedikit gak apa-apa. Nah, ini salah satu modal buat kita untuk menaikkan akun-akun kita, menaikkan follower kita. Karena kenapa? Nantinya kita akan diserbu para calon customer. Karena kenapa? Kalian menjual harga di bawah harga pasar, itu bukan menjatuhkan harga pasar. Itu hanya teknik marketing kalian untuk kalian bisa memutarkan barang itu secara cepat. Kalian bisa menghasilkan uang secara cepat. Nah, perlu kalian ketahui, kalian juga jangan jual terlalu murah banget. Karena kenapa? Kalian itu pasti rugi, apalagi dijual modal. Ya. Jadi kalian jual murah perlu, tapi murah banget tidak. Ya. Jadi intinya kalian harus bisa memanage berapa modal, berapa harga jual, berapa ongkos untuk pengiriman, berapa untuk packingan. Jadi kalian harus bisa memanage itu. Oke, mungkin sekian aja dari saya, tips-tips khusus penjual trip pemula. Nanti kita lanjut lagi video selanjutnya. Jangan lupa like and subscribe dan nyalakan tombol lonceng. Saya Bang Denny, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.